Selamat siang pada teman-teman, nama saya Jenesha Wata Barat dengan NIM 1322184011, kelas TPMA semester 5. Video ini dibuat untuk menilai UAS mata kuliah logging. Di dalam video ini saya akan menjelaskan beberapa hal apa saja. Yang pertama, apa itu well logging? Yang kedua, tujuan dari well logging. Yang ketiga, jenis-jenis log. Yang keempat, cara mendownload data well logging. Yang kelima, cara mendownload dan install software LogView++, yang adalah software untuk menampilkan, menganalisis, dan memproses data well logging dalam industri minyak dan gas. Software ini dirancang untuk berbagai macam format file log, dari wireline logging dan juga mat logging. Dan software ini memungkinkan penggunanya untuk memvisualisasikan serta mengekstrak informasi penting dari data yang diperoleh lapangan. Dan juga di dalam video ini, saya juga akan menjelaskan cara kerja dari software tersebut. Selanjutnya kita masuk pada pembahasan yang pertama, yaitu apa itu well logging. Jadi well logging adalah proses pencatatan data geologi dan petrofisika dari sumur untuk memahami karakteristik batuan dan fluida di bawah permukaan. Teknik ini menggunakan alat khusus yang diturunkan ke dalam sumur melalui kabel atau wireline logging, yang bisa kita sebut wireline logging, atau dipasang langsung di belakang mata bor saat pengeboran, atau biasa kita sebut dengan logging while drilling atau LWD. Nah, well logging ini kita bisa katakan sebagai mata kita di bawah permukaan. Karena apa? Karena tanpa logging ini kita hanya bisa menebak-nebak kondisi reservoir yang bisa menyebabkan kesalahan pengambilan keputusan untuk proses produksi. Jadi well logging ini bukan sekadar teori, tapi alat yang membantu kita untuk mengambil keputusan yang tepat dan juga efisien. Dan dengan data logging yang akurat, kita bisa menghindari kesalahan eksplorasi, mencegah masalah produksi, dan memastikan sumur tetap ekonomis dalam jangka yang panjang. Jadi well logging ini juga merupakan suatu langkah pertama untuk memastikan kita tidak menghamburkan jutaan dolar untuk sumur yang ternyata tidak produktif. Sekarang kita sudah tahu apa itu well logging. Selanjutnya kita akan bahas tujuan dari well logging itu sendiri. Tujuan dari well logging yang pertama yaitu menentukan litologi dan stratigrafi. Penjelasannya mengidentifikasi jenis batuan, contohnya seperti shale, sandstone, dan limestone, serta batas lapisan reservoir dan juga penyekatnya. Yang kedua, menilai porositas dan juga permeabilitas. Penjelasannya menentukan kapasitas penyimpanan dan kemampuan batuan untuk mengalirkan fluida. Yang ketiga, menentukan saturasi fluida. Penjelasannya membedakan kandungan minyak, gas, dan air dalam reservoir. Yang keempat, menentukan zona produksi potensial. Penjelasannya, mengidentifikasi lapisan produktif yang dapat dihasilkan secara ekonomis. Yang keenam, memonitor performa produksi. Penjelasannya, mengukur aliran fluida dalam sumur untuk optimasi produksi dan mendeteksi masalah. Yang keenam, menganalisis integritas sumur. Penjelasannya, mengevaluasi kondisi casing, penyemenan, serta potensi kebocoran dan kerusakan sumur. Dan yang ketujuh, mendukung pengambilan keputusan operasional. Penjelasannya, memberikan data akurat untuk desain completion, stimulasi sumur, atau strategi pengurasan reservoir. Oke, sekarang kita akan masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu mendownload data well logging. Tapi sebelum kita mendownload data well logging, kita perlu tahu data seperti apa sih yang kita butuhkan. Nah, jadi berdasarkan kriteria, kita itu harus mendownload data well logging dengan beberapa kriteria. Nah, kriteria yang pertama yaitu harus terdapat hidrokarbon, baik itu oil, gas, ataupun keduanya. Yang kedua, terdapat data zona top litologi. Dan yang ketiga, minimal terdapat log-log seperti gamma ray, spontaneous potential, resistivity, density, neutron, dan juga kaliber. Nah, jika kita sudah mengetahui kriteria dari data well logging yang akan kita download, selanjutnya kita masuk pada website atau link yang sudah dibagikan di classroom sebelumnya. Nah, kalau sudah, kita buka linknya, lalu tampilannya akan muncul seperti ini. Oke, kalau sudah terbuka seperti ini, kita klik pada menu Select Well. Nah,
tampilannya akan berubah lagi. Nah, tampilan ini sudah berisikan banyak sekali data well logging. Setelah itu kita bisa cek setiap data-data well logging ini satu persatu apakah sudah sesuai dengan kriteria yang sudah dijelaskan sebelumnya. Di saat ini, saya mengecek data di halaman 5, baris ke-6 dengan API 15.197.2306. Nah, untuk mengeceknya, kita perlu klik kanan pada data yang akan kita cek, kemudian kita pilih Open Link in New Tab. Setelah kita pilih Open Link in New Tab, akan muncul tampilan seperti ini. Nah, pertama-tama, kita akan mencari tahu apakah data ini memiliki data zona top litologi atau tidak. Caranya adalah kita klik pada Viewing General Data, lalu kita scroll ke bawah. Kita scroll ke bawah sembari kita cek apakah terdapat zona top. Ternyata di data well logging yang saya cek, terdapat data zona top litologi. Nah, berarti data well logging yang saya cek ini sudah memenuhi satu kriteria. Yang kedua, kita pilih View Engineering Data, lalu cek atau pastikan apakah di sumur ini terdapat hidrokarbon, baik itu oil, gas, ataupun keduanya. Nah, dari data well logging yang saya cek, terdapat juga kandungan hidrokarbon yaitu minyak, dan juga terdapat kandungan airnya juga. Berarti data yang saya pilih sudah memenuhi dua kriteria. Terakhir, kita akan cek dari data ini apakah ada log gamma ray, ada log SP, ada resistivity, ada density, neutron, dan juga kaliper. Bagaimana caranya? Caranya adalah kita kembali ke Viewing General Well Data, kita scroll ke bawah, lalu di bagian Digital Wireline Log yang last file available itu, kita klik kanan pada Download this log. Setelah itu kita pilih Open Link in New Tab. Nah, setelah kita pilih Open Link in New Tab, kemudian kita buka new tab tersebut, lalu kita scroll ke bawah di bagian Curve Information Block. Setelah kita lihat, di bagian Curve Information Block ini, ternyata terdapat log gamma ray, spontaneous potential, resistivity, density, neutron, dan juga kaliper. Nah, berarti pada data well logging yang saya cek, terdapat semua data log yang dimaksud. Berarti data well logging ini bisa kita pakai karena sudah memenuhi semua kriteria. Oke, karena sudah memenuhi kriteria, kita download data well logging tersebut dengan cara kita masih di Curve Information Block, kemudian kita klik kanan. Klik kanan lalu pilih Save As. Nah, karena jenis file ini adalah file las, maka pada file name ini kita beri nama dengan sumur1.las. Kemudian di save as type, kita ubah menjadi all files. Lalu kita klik save. Nah, dengan demikian kita sudah memilih, mendownload, dan juga menyimpan data well logging kita. Setelah kita berhasil mendownload data well logging sesuai dengan kriteria yang sudah ditentukan, selanjutnya kita akan menginterpretasikan data well logging tersebut di software LogView++. Untuk itu, pertama-tama kita perlu mendownload dan menginstal software tersebut. Nah, bagaimana cara kita mendownload software tersebut? Yang pertama, kita hubungkan dulu perangkat yang akan kita gunakan dengan internet. Kemudian, kita buka link yang sudah diberikan di Google Classroom. Tampilannya akan seperti ini. Kemudian, di sini kita pilih pada bagian LogView++ 20.116.2 setup.x. Kita klik pada bagian tersebut, lalu akan terdownload secara otomatis. Oke, selanjutnya
kita akan menginstal software LogView++ yang sudah kita download. Caranya, kita klik pada LogView++ 20.116.2 setup.x yang sudah kita pilih, yang sudah kita download, dan tampilannya seperti di bawah ini. Nah, seperti ini tampilannya. Lalu kita pilih I accept the agreement. Nah, kalau kita sudah pilih I accept the agreement, lalu kita klik next. Nah, akan muncul ini, kita juga next. Nah, selanjutnya akan ada pilihan create a desktop shortcut. Lalu kita centang saja supaya ketika softwarenya berhasil di install akan muncul di desktop kita. Lalu selanjutnya kita next. Nah, di bagian ini ada menu install. Kita klik install software tersebut dan kita tunggu sampai proses penginstalan itu selesai. Nah, kalau sudah, kita klik finish dan berarti software telah terinstall pada perangkat. Nah, setelah data well logging sudah kita download, software juga kita sudah install, maka kita langsung interpretasi data well logging di dalam software LogView++. Kenapa harus LogView++ yang digunakan untuk interpretasi data dan bagaimana caranya? Nah, kenapa? Seperti di penjelasan saya sebelumnya, LogView++ ini merupakan software yang digunakan untuk menampilkan, menganalisis, juga memproses data well logging dalam industri minyak dan gas. Di software ini memang dirancang untuk berbagai macam format file log, dari wireline logging dan juga mat logging. Juga fitur utama LogView++, di sini saya akan memberikan dua contoh. Yang pertama, yaitu dia mampu untuk visualisasi data well logging. Itu menampilkan data logging dalam bentuk grafik dan berbagai skala dan warna untuk mempermudah interpretasi. Dan yang kedua itu kostumisasi tampilan. Nah, di LogView++ ini memungkinkan perubahan tampilan sesuai dengan kebutuhan, seperti mengatur skala log gamma ray, resistivitas, densitas, dan juga parameter-parameter lainnya. Nah, setelah mendownload data dan juga menginstal software LogView++, kita klik dua pada icon LogView++ tersebut. Kemudian kita tunggu sampai dia terbuka softwarenya. Nah, ini itu merupakan tampilan utama ketika kita pertama kali membuka software LogView++. Di mana software ini akan kita gunakan untuk menginterpretasikan data well logging yang sudah kita download sebelumnya. Jadi kita akan menginterpretasikan data tersebut menggunakan software ini. Lalu kita ke tanda plus di samping LogView++ pada data files itu. Kita klik, kemudian akan muncul berbagai macam menu. Nah, kita klik kanan pada menu well. Kita klik kanan pada menu well. Kemudian kita pilih create new well. Kita pilih create new well. Nah, ketika kita sudah klik, akan muncul tampilan seperti ini. Tampilan well seperti ini. Untuk well name-nya itu kita ganti menggunakan nama depan atau nama awal. Di sini nama saya Genesia. Jadi saya menamai sumurnya nama Genesia dan tambahkan angka 1. Kemudian kita klik OK. Nah, kemudian akan muncul nama sumur baru yang tadi kita buat, yaitu sumur Genesia 1. Dan di bagian kirinya juga terdapat tanda plus. Kita klik untuk memperluas. Nah, kemudian di situ ada beberapa menu yang keluar. Kita klik kanan pada menu well log. Kita klik kanan pada menu well log. Nah, kemudian di situ kita pilih import well log file. Kita klik import well log file untuk mengimport data well logging yang sudah kita download sebelumnya. Ini dia sedang memproses untuk kita import datanya.
Nah, kemudian kita lihat file yang kita simpan, yang kita download itu. Tadi kita beri namai file tersebut sumur1.las. Kemudian kita klik, lalu kita pilih open. Oke, kita tunggu. Nah, setelah klik open, akan muncul tampilan Welog seperti ini. Nah, kita perlu mengganti nama lognya. Jadi pada log name-nya itu kita masukkan nama akhir kita. Nama akhir saya itu adalah Huta Barat. Jadi log name-nya ini akan saya ganti dengan Huta Barat. Huta Barat. Dan di akhirnya kita juga akan tambahkan angka 1. Kita sesuaikan dengan jenis nama sumur yang kita buat tadi sebelumnya. Oke, sumurnya jenisnya 1. Setelah itu kita klik OK. Klik OK. Nah, akan muncul di bawah Welog, itu log baru yang kita buat. Nah, untuk memuat data yang baru kita import, kita masuk ke Basic Log Editor. Nah, di sini belum muncul apa-apa, jadi kita harus masukkan well name dan juga log name yang sudah kita buat sebelumnya. Well name-nya jenisnya 1 dan log name-nya itu Huta Barat 1. Nah, setelah memilih well name dan log name, datanya akan dimuat. Nah, di sebelah kiri itu merupakan, kita lihat di situ berbagai macam log yang direkam untuk sumur ini. Dan di bagian tengah yang dep, CNPOR, DCAL itu adalah datanya. Data display-nya itu diletakkan di bagian tengah. Dan di sebelah kanannya itu yang log statistik itu merupakan rentang data. Nah, kita juga akan cek pada log-log tersebut apakah data log yang kita pakai itu ada. Yang kita akan pakai itu apa saja? Yang pertama itu log SP, log gamma ray, log resistivity atau RILD, log density atau RHOB, log neutron, porosity atau CNPOR, dan juga ya itu saja. Kemudian kita bisa lihat bahwa ini RILD-nya belum sesuai namanya, jadi kita ganti dengan klik kanan lalu kita pilih rename column. Nah, setelah rename column kita klik, di sini akan muncul log view plus plus, dan pada new column name itu kita ganti RILD menjadi LLD. Kemudian kita klik OK. Nah, setelah itu yang belum sesuainya juga adalah itu sudah terganti ya, RLD menjadi LLD. Nah, hal serupa juga kita lakukan pada CNPOR yang belum sesuai lognya. Kita klik kanan pada CNPOR, lalu kita pilih rename column. Nah, pada new column name itu kita rename menjadi NPHI. Kemudian kita klik OK. Nah, itu sudah terganti dari CNPOR menjadi NPHI. Sekarang kita perlu membuat template. Nah, template ini untuk menampilkan log kita pada diagram log. Jadi dalam template ini kita dapat mengedit tampilan, mengatur log, dan memilih warna, mengatur rentang, dan menyesuaikan opsi performatan lainnya. Templatenya kita klik kanan, lalu kita pilih create new template. Nah, setelah itu akan muncul template name seperti ini. Lalu new-nya kita hapus dan kita ganti template name-nya itu menjadi template underscore nama belakang kita yang tadi sesuai sama seperti nama log, yaitu template underscore Huta Barat 1. Kemudian kita klik OK. Kita klik OK. Nah,
Kalau sudah, kemudian kita sudah muncul ya template Utabarat 1. Kemudian kita buka pada tab template editor. Nah, di template ini, di bagian template itu kita expand ke bawah. Nah, di sini sudah otomatis ada template yang baru saja kita buat. Kemudian kita pilih atau klik template tersebut. Nah, secara default dia akan muncul seperti ini. Ada track 1, yaitu terdiri dari log SP dan juga GR, track 2 LLD, dan track 3 RHOB. Oke. Nah, kita bisa lihat di track 1 itu ada yang perlu kita rubah karena gamma ray-nya itu dia tidak posisinya di kiri, tapi di kanan. Jadi gamma ray itu yang warna hijau itu seharusnya berada pada posisi kiri. Kemudian kita akan mengedit untuk track 1, di mana ada log gamma ray di situ, supaya gamma ray itu bisa duduk di sebelah kiri. Caranya adalah kita klik area 1, lalu akan muncul area 1, track 1 setting. Akan muncul seperti itu. Kemudian di curve left, kita klik, lalu kita expand, akan muncul menu-menu, kita pilih left border. Untuk curve right-nya, kita juga ganti. Kita ganti dengan gamma ray. Jadi kita klik, kita keluarkan menunya, lalu kita pilih log gamma ray. Nah, sudah. Selanjutnya kita save template dan itu bisa dilihat bahwa gamma ray itu sudah berada di posisi sebelah kiri. Ya, sudah sesuai. Oke. Sekarang kita akan menampilkan log. Untuk itu kita klik kanan pada log plot dan kita pilih create log plot, new log plot. Nah, kita rename nama log plotnya itu sesuai dengan nama belakang kita juga. Nama belakang saya Utabarat 1. Oke, kemudian kita klik OK. Setelah itu kita klik OK. Nah, akan muncul log plot yang baru saja saya buat dengan nama logplot Genesia Utabarat 1. Kemudian kita klik, lalu kita masuk pada tab logplot. Nah, ini bagian atas itu yang logplot name, kita masukkan logplot yang baru saja kita buat, yaitu logplot Utabarat 1. Kemudian well name-nya yang pertama kali tadi kita buat, namanya well Genesia 1, dan juga last name-nya itu Utabarat 1. Untuk litologi dan completion package itu kita belum isi karena memang kita belum input. Dan kalau selanjutnya untuk template itu tadi sudah kita buat dengan nama template Utabarat 1, kemudian kita klik. Nah, kemudian akan muncul seperti ini, tampilan seperti ini. Kemudian kita bisa menentukan top dan bottom reservoir. Top dan bottom dari sumur. Jadi kita lihat dari gamma ray-nya yang kecil dan berada di sebelah kiri. Gamma ray-nya kecil dan berada di sebelah kiri, dan di grafik ya kita cari dengan nilai gamma ray-nya kecil dan juga persilangan antara RHOB
RHOB dan NPHI menunjukkan keberadaan hidrokarbon. Karena hidrokarbon ini kan merupakan material isolasi dan menunjukkan pembacaan resistivitas yang tinggi. Jadi persilangan antara RHOB dan NPHI di grafik bagian kiri ini itu akan menunjukkan keberadaan hidrokarbon. Dan juga kita perlu perhatikan untuk log gamarinya harus bernilai kecil, karena kalau nilai gamari yang tinggi itu dianggap mengindikasikan shell, sedangkan gamari yang rendah itu menunjukkan formasi yang bersih seperti sandstone. Kemudian kita juga perhatikan harus memiliki cross section. Oke, di sini kita cari untuk top depth dan bottom depth-nya juga, dan mencari keberadaan hidrokarbon dengan memperhatikan hal yang sudah saya sampaikan sebelumnya. Kita cari. Nah, di sini sepertinya bisa pada kedalaman 1100 sampai 2200. Di sini memiliki nilai gambar yang kecil, ada cross sectionnya juga, dan persilangan RHOB dan NPHI-nya itu menunjukkan adanya kandungan hidrokarbon. Seperti saya sudah bilang sebelumnya bahwa kalau nilai gambarnya kecil itu berarti menunjukkan di situ batu jenis formasi yang bersih seperti sandstone. Kemudian kalau kita sudah dapatkan kedalamannya, kita centang pada use custom depth. Lalu pada custom top depth-nya itu kita isi dengan tadi di kedalaman 2100 untuk topnya, dan juga untuk depth-nya itu di 2200. Nah, akan muncul tampilan seperti ini, dan zona reservoirnya itu berada pada 2100, berada pada 2000. Kita perbesar dulu agar lebih jelas gambarnya. Kita klik zoom out. Nah, untuk reservoirnya itu topnya kita dapat di 2130, dan bottomnya dari reservoir itu di 2179 ya, karena dari bawah itu 2000 ya, 2000, 2800, 2180 ya, itu tidak menyentuh 2180, jadi 2179 dan 2130. Nah, kemudian untuk menghitung saturasi waternya atau SW dalam formasi, pertama-tama kita perlu mendapatkan porositas, densitas atau pore dan volume shell, VSH, dan porositas efektif. Nah, untuk menghitung porositas densitas, itu kita klik kanan pada RHOB, lalu kita pilih log analysis, kita pilih porosity, kemudian kita pilih from density log untuk menghitung porositas densitasnya. Nah, kemudian pada density log itu kita isi dengan RHOB untuk log kepadatannya atau log density-nya. Kemudian itu untuk quartz-nya itu kita ganti, kita asumsikan dengan dolomite. Nah, kemudian klik OK. Nah, di sini kita sudah melihat, sudah ditambahkan ya data pore atau porositas densitas, dan kita lihat dia berada di sebelah kiri dengan log yang lainnya. Berarti kita berhasil untuk melog analisis RHOB untuk membuat porositas densitas. Nah, kemudian untuk menghitung volume surface atau shell, kita klik kanan pada GR, kita pilih volume shell, lalu kita pilih from density log.
Kemudian akan muncul menu seperti ini. Untuk gambar array-nya kita tetap isi gambar array. Untuk GR clean information kita ganti dengan angka 6. Lalu untuk GR shell-nya kita ganti angka 200. Kemudian kita klik OK. Nah, log yang akan muncul diberi nama FVSH_GR_GR. Kita lihat sudah muncul di bagian kanan, dan di bagian tengahnya di display datanya sudah masuk bersama juga dengan data yang tadi itu, Pordi. Nah, sekarang untuk mendapatkan porositas yang efektif, kita scroll ke bawah dan kita klik kanan pada porositas densitas atau por_d. Kita klik kanan, lalu kita pilih Advanced Calculator. Nah, di sini kita lihat setiap log telah ditetapkan ke variabel X. Nah, kita akan menggunakan variabel ini untuk rumus guna memperoleh porositas efektif. Kemudian kita pada variabel name itu kita ubah menjadi effective porosity. Kita tulis EFF_porosity. Karena ini kita mau membuat advanced calculator untuk membuat efektivitas porosity. Nah, kemudian untuk formula atau rumusnya itu kita gunakan rumus por D dikali dalam kurung 1 dikurangi VSH_GR. Jadi data por D kita itu atau porositas density itu kita dapatkan di X21, kemudian kita kali dalam kurung 1 dikurangi VSH_GR yang berada pada X22. Nah, kalau sudah, kita setelah itu klik execute. Setelah memasukkan formula atau rumusnya, kita klik execute untuk membuat efektif porositas. Nah, dia loading datanya, data lognya loading. Kita cek apakah sudah masuk efektif porosity. Ternyata sudah. Selanjutnya untuk membuat log saturasi water atau SW, kita klik kanan pada FF_POR yang baru saja kita buat. Kita klik kanan, lalu kita pilih log analysis, kemudian kita pilih SW atau saturasi water, kemudian kita pilih archi formula. Di log akan muncul seperti ini. Lalu di porosity fraction kita masukkan EFF_POR. Kemudian untuk true formation kita masukkan RXORT. FF_POR dan RXORT. Kemudian kita klik OK untuk membuat log SW atau saturasi water. Nah, kemudian ini dia sementara loading. Kemudian kita pastikan ada saturasi water muncul. Nah, ini sudah ada saturasi water, kita klik di display datanya. Nah, berarti log SW berhasil kita buat. Oke. Selanjutnya untuk menampilkan SW log, kita buat track baru. Kita masuk ke tab template editor. Kita klik kanan pada template underscore Hutabarat 1 yang sudah kita buat sebelumnya. Kita klik kanan. Oke, lalu kita pilih add curve track. Nah, akan muncul track 4. Track baru ini akan kita tampilkan log SW. Kemudian sudah muncul, kita klik kanan lagi, lalu kita pilih add new curve. Add new curve, kita pilih.
akan muncul tampilan seperti ini, lalu kita klik OK saja. Nah, kita klik OK. Kemudian di bawah track 4 itu akan muncul curve 1. Kita klik curve satunya untuk kita edit log SW-nya. Nah, untuk di curve garis miring grup ini kita akan ganti menjadi SW, log SW. Kita klik, kita expand ke bawah, lalu kita pilih log SW. Akan muncul di bagian kanan itu log SW. Kemudian di bagian warnanya itu kita ganti menjadi warna biru. Di sini saya ganti menjadi warna biru. Kemudian kita klik OK. Nah, kita bisa lihat di situ log SW-nya sudah muncul. Kemudian kita akan buat area. Untuk itu kita klik kanan di track 4, lalu kita pilih add new area. Kemudian muncul tampilan seperti ini, kita klik OK. Nah, akan muncul menu baru yaitu area 1. Kita klik. Nah, kita edit juga. Untuk curve left-nya itu kita klik, lalu kita pilih left border. Setelah itu, untuk curve right-nya kita pilih data SW, log SW. Nah, itu warnanya masih berbeda, kita jadikan satu warna saja, agak mirip. Sini kita ganti warna biru yang lebih terang dari sebelumnya. Dan kita klik OK. Nah, itu sudah muncul log SW seperti ini, lalu kita klik save template. Oke, selanjutnya kita akan tambahkan interpretasi kita ke software Logview++. Untuk menambahkan zonanya, kita buka di tab zona editor, kita klik tambah icon warna hijau tadi, tanda plus itu. Kemudian ini untuk new zone yang pertama akan kita ganti nama. New zone yang pertama ini akan kita ganti nama menjadi sandstone. Ya, mungkin ini agak sedikit loading karena ini saja. Nah, zone name yang pertama itu kita beri nama sandstone. Ini untuk zona hidrokarbon, zona yang terdapat hidrokarbonnya. Sandstone. Kemudian kita bisa beri warna. Kemudian di sini saya pilih warna hijau. Saya beri warna hijau. Kita klik OK. Kemudian kita OK juga. Di situ akan muncul zona pertama sandstone. Kemudian kita add new zone lagi. Yang terakhir kita beri nama sandstone akhir. Kita pilih di sini. Saya ganti warnanya menjadi warna biru. Kemudian kita klik OK dan OK juga. Nah, akan muncul sandstone dan sandstone akhir. Untuk sandstone akhir di kedalaman terdapatnya hidrokarbon itu dari 2130 dan sandstone akhirnya itu di 2179. Nah, kemudian di bagian dan ini merupakan kedalaman di mana terdapat kandungan hidrokarbonnya, atau ini tempat terakumulasinya hidrokarbon atau kita katakan reservoir.
Dan di bagian kanannya, kita sudah masuk di log plot untuk menampilkan top dan bottomnya yang tadi sudah kita buat. Kita centang sandstone dan juga sandstone akhirnya. Nah, di sini kita bisa lihat pada kedalaman 2130 sampai 2179 merupakan zona di mana terdapat kandungan hidrokarbon. Kemudian kita akan menambahkan log litologi. Kita klik kanan pada litologi, kemudian kita klik create new lithology interpretation. Kemudian kita ubah litopek menjadi litopek 1. Lalu kita klik OK. Ini untuk menampilkan log litologinya ya. Kemudian kita masuk pada lithology editor. Nah, pertama itu kita masukkan well name yang sudah kita buat. Well name saya Genesia 1 dan lithology log yang baru saja kita buat itu litopek 1. Ini akan muncul dia punya interval kedalamannya. Kemudian kita klik tanda tambah icon plus itu. Depth startnya ini kita masukkan untuk zona kedalaman yang terdapat kandungan hidrokarbonnya. Untuk zona yang merupakan sandstone. Untuk kedalamannya itu tadi dari 2130 dan 2000 sampai di 2179. Untuk zona yang ada hidrokarbonnya dengan batuan sandstone. Di sini lithology type-nya sandstone. Remarks-nya ini kita tulis zona hidrokarbon berisi minyak. Karena sesuai well type-nya itu dia minyak. Kemudian kita klik icon plus lagi. Nah, ini untuk pertama itu 2100 sampai 2130 yang merupakan zona awal shell pada bagian atas atau top. Jadi dari kedalaman awal kita 2100 sampai di batas 2130, karena kalau 2130 sampai 2179 itu kan sudah sandstone, itu sudah mengandung hidrokarbon. Jadi yang shell-nya itu dari 2100 sampai 2130. Dengan lithology type-nya itu kita pilih silty clay. Remarks-nya kita tulis shell karena memang di situ adalah zona shell. Karena mempunyai gamma ray-nya yang besar, nilainya tinggi. Kemudian untuk zona yang ketiga ini untuk shell pada bagian bottom. Untuk depth startnya itu dari 2179 sampai 2200 sampai di kedalaman akhir kita. Kemudian kita lithology type-nya kita pilih silty clay. Remarks-nya kita tulis shell. Shell karena memang nilai gambarnya tinggi. Dan perpotongan RHOB dan NPHI-nya tidak menunjukkan keberadaan hidrokarbon. Nah, ini merupakan zona kita lithology dari sumur ini, di mana 2100 sampai 2130 merupakan shell, 2130 sampai 2179 hidrokarbon, oil, dan 2179 sampai 2200 kedalamannya itu adalah shell juga. Oke, untuk menampilkan log lithology kita buka tab template editor, kemudian kita klik kanan pada template Huta Barat 1 itu, kita klik kanan, kemudian kita pilih add lithology track yang baru saja kita selesai buat agar dia bisa muncul di template editor ini. Nah, akan muncul track 5, track lithology. Nah, yang akan muncul sesuai dengan yang tadi sudah kita buat.
di Lithology Editor. Kemudian kita bisa lihat ya, zona kuning itu merupakan sandstone, tempat di mana hidrokarbon itu berada. Kemudian kita save template. Kemudian kita masuk ke logplot. Nah, barulah kita bisa tambahkan lithology plot. Karena sudah kita buat, kita klik. Nah, di situ akan muncul lithologinya. Kita screenshot dulu, kemudian akan muncul lithologinya dan kita bisa lihat zona di mana terdapat hidrokarbon, dan kita juga bisa lihat di mana zona shell. Jadi 2130 sampai 2179 itu kedalaman di mana terdapat hidrokarbon, terakumulasinya hidrokarbon atau reservoirnya. Sedangkan untuk kedalaman 2100 sampai 2130 itu merupakan shell, dan 2179 dan 2200 merupakan shell juga. Nah, jadi ini adalah hasil interpretasi data well logging yang sudah kita buat di software Logview++. Jadi software ini sangat membantu kita untuk memahami log sumur, dan juga selain itu software ini juga gratis, dan untuk menggunakannya juga saya rasa sangat gampang. Terusnya kita klik file, kita pilih save project as untuk menyimpan project kita untuk dimasukkan ke Google Classroom. Kita beri nama dengan nama Genesia Jonta Barat TPM 5A. Kemudian kita klik save. Kita sedang save data kita. Oke, jadi demikianlah yes. Oke, simpan juga ya. Demikianlah hasil interpretasi saya dengan data sumur yang sudah saya download.